Bab 8 berjudul Upheaval, atau jika diterjemahkan artinya adalah pergolakan. Biar nggak salah paham karena banyak yang tanya dari kemarin perangnya mana, maka kami akan jawab dulu dari awal. Walaupun ini harusnya tidak boleh karena bakalan jadi spoiler. Pokoknya di video ini perangnya udah mulai ya cuy. Takuto sudah memulai event kematian bagi para petinggi negara suci Lenea. Cara perang tahap pertama ini adalah perang sistem game. Hal ini harus dilakukan Takuto jika mau menang. Dia harus membuat sistem GM rusak dulu. Baru habis itu, adegan bantai-bantai dimulai. Jadi, sekali lagi buat yang tanya, perangnya mana? Perangnya mana? Ini udah mulai perang. Oleh karena itu, yang mau nyeduh kopi, mendingan kalian seduh kopi dulu. Yang mau makan mie, kalian masak dulu. Jika sudah siap, silahkan duduk yang nyaman dan selamat menonton sampai habis. Adegan dibuka dengan sebuah kejadian absurd. Di dalam ruang penyimpanan Katedral Saint Amritat, ketenangan suci yang biasanya menyelimuti tempat itu hancur berkeping-keping. Ruangan ini dulunya digunakan untuk menyimpan perlengkapan ritual. Namun sejak lama telah dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan dokumen resmi, dekret-dekret sakral, formulir persetujuan, dan arsip-arsip penting yang disimpan dengan penuh kehati-hatian. Bagi para penjaga katedral, ruangan ini adalah lambang keteraturan dan penghormatan pada dewa. Namun siang itu, pemandangan yang muncul jauh dari kata sakral. Tumpukan kertas yang biasanya tersusun rapi, kini berterbangan seperti badai salju. Berputar-putar di udara sebelum jatuh membentuk gundukan tak teratur di lantai batu yang dingin. Di tengah pusaran kekacauan itu, berdirilah Sludge Atu, pahlawan Minogra, dengan ekspresi penuh fokus, namun gerakan yang tampak sembrono bagi siapapun yang melihat. Tangannya cepat membalik-balik tumpukan arsip, mencabut, memeriksa, lalu melemparnya tanpa memedulikan ketertiban. Seorang biarawati muda yang bertugas menjaga ruangan itu berusaha menghentikannya. Wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca. Ia hanyalah mantan anak desa sederhana dari provinsi selatan yang dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengabdi di katedral. Baginya, tugas menjaga dokumen-dokumen ini adalah amanah suci, sesuatu yang ia kerjakan dengan hati-hati setiap hari, menyusun, membersihkan, dan memastikan semua siap bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Melihat pekerjaannya berbulan-bulan hancur, dalam hitungan menit membuat hatinya hancur. Air matanya jatuh, bercampur dengan rasa marah dan putus asa. Namun seruannya tak digubris. Atu seakan tuli, matanya hanya terpaku pada pencarian misteriusnya. Kertas-kertas yang ia periksa dilemparkan begitu saja, menambah kekacauan di ruangan. Biarawati itu semakin terpojok, merasa tidak berdaya menghadapi sosok yang statusnya terlalu tinggi untuk bisa ia hentikan. Tepat ketika keputusasaan mulai menguasainya, pintu ruangan terbuka lebar. Seorang biarawati lain datang dengan tergesa. Di belakangnya muncul sosok yang membuat semua penghuni katedral terdiam kagum. Saint bertopeng Vene. Sosok yang jarang terlihat, sibuk memimpin dan menjalankan tugas-tugas besar Lenea. Kehadirannya di ruangan ini bukan hal sepele. Vene berdiri di ambang pintu, matanya menyapu seluruh ruangan. Pemandangan yang ia lihat membuatnya tertegun. Seorang sekutu penting mereka, yang seharusnya membantu meringankan beban Lenea, justru menambah masalah dengan merusak ketertiban arsip resmi. Gerak-gerik Atu tidak seperti biasanya. Tergesa, terarah, namun diwarnai dengan sikap yang nyaris defensif. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Pengalaman panjang Vene membuatnya peka terhadap bahasa tubuh. Ia merasakan ketegangan aneh dari Atu, bukan sekadar kemarahan, tapi kecurigaan yang dalam. Ia memutuskan untuk memeriksa sistem GM, dan di sanalah ia melihat fakta yang membuat hatinya terkejut, namun tetap yakin. Sistem berbunyi seperti ini. Cucian otak GM pada Atu belum dihapus. Itu berarti sang pahlawan belum berubah menjadi ancaman mematikan bagi semua penghuni katedral. Jika efek itu hilang, Vene tahu Atu akan berbalik melawan dan membantai siapapun di sekitarnya. Namun kenyataannya, sekarang ia hanya mencari sesuatu di arsip lama, dan itu menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya Atu temukan? Saat Vene mencoba mendekat, Atu tiba-tiba melompat mundur, seolah enggan berada terlalu dekat dengannya. Tatapan itu tajam, penuh pengawasan, dan akhirnya disertai pertanyaan yang tak terduga.
Apakah Fene benar-benar dirinya yang asli? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Fene sempat terdiam, terkejut oleh ketidakpercayaan yang ditunjukkan. Ia mencoba meredakan ketegangan dengan jawaban rasional. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi. Lalu, tanpa memberi ruang untuk penjelasan, Atu menyeretnya mendekat. Di tangannya, ia menggenggam beberapa lembar dekret resmi, dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan religius tertinggi di Lenea. Setiap kata yang tertulis di dalamnya bagi para pengikut Dewa Arlos adalah suara dewa itu sendiri. Dan di antara lembaran itu, Fene menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Salah satunya adalah dekret yang seharusnya ia tulis sendiri. Tanda tangan, cap resmi, format penulisan, semuanya sempurna. Namun ia tidak pernah menulisnya. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu. Jika ada pihak yang mampu memalsukan dekret Sen dengan presisi sempurna, itu berarti ada kekuatan yang sanggup meniru suara dewa di mata rakyat. Dan kekuatan semacam itu dapat mengguncang fondasi pemerintahan dan kepercayaan Lenea. Ketegangan nyaris mencapai puncaknya ketika suara ceria memecah suasana. Erakino, tanpa menyadari apa yang terjadi, menyapa mereka dari pintu. Namun tatapannya langsung berubah kaku ketika melihat kekacauan ruangan. Ia mencoba mundur perlahan, berharap tidak terseret ke dalam urusan yang jelas-jelas berbahaya ini. Sayangnya, Atu dan Fene tidak memberi kesempatan. Dengan cepat, mereka menariknya masuk, menjelaskan situasi yang baru terungkap. Dalam sekejap, ketiganya berdiri di tengah puing-puing keteraturan, dikelilingi ribuan lembar kertas yang berantakan. Di antara aroma debu dan kertas tua, mereka mulai membicarakan sebuah kebenaran mengerikan, bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar, menanamkan benih kekacauan tepat di jantung otoritas suci. Dan entah mereka mau atau tidak, Atu, Fene, dan Erakino kini menjadi satu-satunya yang berada cukup dekat untuk mengungkap rahasia itu, meski taruhannya mungkin adalah nyawa mereka sendiri. Gampangnya cuy, semua dokumen itu adalah dokumen palsu, dan orang yang memalsukan itu, dia adalah Raja Iratakuto sama. Tapi untuk saat ini mereka belum tahu. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Para biarawati diperintahkan meninggalkan ruangan, pintu ditutup rapat, dan akses ke ruang penyimpanan segera diblokir. Kini, di tengah ruang yang sempit dan penuh kekacauan itu, tempat di mana para elit Lenea jarang sekali berkumpul, tinggallah Atu, Fene, dan Erakino. Atu dan Fene duduk berhadapan di atas lantai batu yang dingin di antara tumpukan dokumen yang diambil secara acak. Di tangan mereka ada beberapa lembar dekret mencurigakan yang kini menjadi pusat perhatian. Wajah Atu mengeras saat matanya menelusuri baris demi baris. Pandangannya tajam, penuh kecurigaan. Ia menunjuk beberapa bagian yang tak masuk akal, kontradiksi kecil, perubahan jadwal rapat, dan detail administratif yang aneh. Fene dengan raut terpaksa mengakui kelemahannya, menjelaskan bahwa urusan seperti ini sepenuhnya ia serahkan pada staf lain. Sebagai Sain, ia hanya mengesahkan jadwal tanpa curiga, karena urusan administratif bukanlah bidang mereka. Kenyataannya, setiap tingkatan pemerintahan kini porak-poranda. Jajaran administrasi telah dibersihkan habis-habisan tanpa ada pengganti yang layak, membuat para Sain terjebak dalam lautan pekerjaan yang tak berkesudahan. Peran Sain bukanlah mengatur negara. Mereka ada untuk memimpin upacara suci, menjaga stabilitas rakyat, dan mengusir musuh dengan miracle artes dari dewa bila diperlukan. Adalah sebuah keajaiban bahwa Fene dan Soalina mampu mempertahankan Lenea sejauh ini. Dalam keadaan seperti ini, wajar bila dokumen-dokumen yang lewat di tangan mereka tidak diperiksa dengan cermat. Namun ironisnya, dekret-dekret mencurigakan itu justru penuh dengan ketelitian yang menakutkan. Palsu, namun ditulis dengan format sempurna, lengkap dengan stempel dan tanda tangan yang tak bisa dibedakan dari aslinya. Lebih mencurigakan lagi, isinya tidak merugikan rakyat. Sebaliknya, dekret-dekret palsu itu mengatur agar masalah yang terlewat tetap terselesaikan, kesejahteraan meningkat, dan bahkan nama baik para Sen semakin terangkat. Namun, di balik semua itu, ada pola yang jelas. Jadwal, tugas, dan tanggung jawab diatur sedemikian rupa
sehingga para pemegang kekuasaan tidak pernah punya waktu untuk berkumpul, berdiskusi, atau membentuk front yang bersatu. Seseorang telah merancang ini untuk memisahkan mereka, perlahan namun pasti. Atu menyimpulkan bahwa semua ini adalah manipulasi yang disengaja, dan ia meyakini Raja Takuto berada di baliknya. Namun bagaimana caranya dilakukan? Bahkan ia belum memiliki jawaban. Fene menatapnya, mencoba memahami tujuan di balik strategi licik ini. Jika memang benar, apa hubungannya dengan misi besar Raja Kehancuran yang selama ini dikaitkan dengan Atu? Atu menduga bahwa ini terkait dengan penggunaan kemampuan GM mereka yang baru-baru ini dipaksa bekerja penuh untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Paladin. Raja Kehancuran mungkin mencoba mencari cara untuk mempelajari sistem itu dan membuat penangkalnya. Fene mengakui penjelasan itu masuk akal. Tetapi di hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih. Kenangan pun muncul tentang bagaimana mereka berkali-kali memanfaatkan kemampuan GM untuk menangkis serangan Takuto Ira dan menyelesaikan krisis. Soalina bahkan pernah mendorong GM datang langsung ke wilayah mereka. Namun, Fene menentangnya demi menjaga fleksibilitas gerakan. Perbedaan pandangan itu menjadi titik awal renggangnya hubungan mereka. Yang membuat semua ini semakin aneh adalah lingkaran diskusi mereka selama ini sangat kecil. Hanya melibatkan Soalina, Fene, Erakino, Atu, dan sesekali Komandan Paladin Fjord. Semua telah dipastikan asli melalui pemeriksaan GM, dan mereka punya langkah-langkah keamanan ketat untuk mencegah penyadapan. Dengan penghalang para Sain dan otoritas GM yang melindungi mereka, bahkan penyusup sekaliber Raja Kehancuran pun seharusnya tidak mampu mengetahui isi percakapan mereka. Karena itulah, Fene mulai ragu bahwa tujuannya sekadar menguji kemampuan GM. Terlebih lagi, kemampuan arbiter milik GM adalah mutlak, tak dapat dibatalkan, sekalipun seseorang mengetahui setiap detailnya. Ada motif lain di balik semua ini, sesuatu yang lebih tersembunyi, yang mungkin jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Di ruangan yang sunyi namun tegang itu, tatapan ketiganya bertemu. Di luar, dunia mungkin berjalan seperti biasa. Namun di sini, di tengah bau debu dan kertas yang menguar, mereka menyadari satu hal. Permainan ini sudah dimulai, dan mereka tidak tahu seberapa dalam jebakan yang telah menunggu di langkah berikutnya. Fene terdiam, pikirannya berputar dalam lingkaran penuh tanda tanya. Sorot matanya kosong namun penuh tekanan, seolah sedang menelusuri kembali setiap detail yang pernah ia abaikan. Atu yang duduk di seberangnya sempat hendak memecah keheningan itu dengan kata-kata, namun menahan diri di detik terakhir. Ia memutuskan untuk tidak memaksa Fene mengungkapkan isi pikirannya saat ini. Sebaliknya, ia memilih mengambil langkah praktis. Dengan nada mantap, Atu mengusulkan langkah yang harus diambil. Mereka perlu memperkuat keamanan secara menyeluruh. Semua rencana yang sedang berjalan, rapat, pertemuan resmi, atau urusan administratif harus dibatalkan. Semua pihak kunci harus segera dikumpulkan dalam satu ruangan. Menurutnya, jika dugaannya benar, posisi mereka saat ini sudah berada di ujung tanduk. Tidak sekadar berbahaya, ini adalah ancaman besar yang bisa mengubah keseimbangan kekuasaan Lenea dalam sekejap. Fene mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk setuju. Ia memahami logika Atu. Jika lawan sudah menyusup sejauh ini tanpa terdeteksi, berarti jebakan telah dipasang di setiap celah yang tidak mereka sadari. Satu gerakan ceroboh bisa memicu reaksi berantai yang menghancurkan segalanya. Mereka harus bergerak lebih cepat daripada lawan, tetapi juga cukup hati-hati agar keberadaan mereka tidak terendus. Ruang penyimpanan yang sempit itu seolah semakin menutup rapat di sekeliling mereka. Tumpukan dokumen yang berserakan menjadi saksi bisu kesadaran baru yang mulai tumbuh di benak ketiganya. Mereka bukan lagi sekadar berurusan dengan serangan frontal atau ancaman kasat mata. Ini adalah perang senyap, perang di balik meja, di balik tanda tangan, di balik kebijakan yang tampak menguntungkan namun penuh racun. Langkah pertama mereka jelas, menyatukan pemahaman, menggabungkan semua potongan informasi yang tercecer. Atu, Fene, dan Erakino, 3 dari 5 anggota kunci pemerintahan, sudah berkumpul. Namun 2 lainnya, Senso Alina dan Komandan Fjord, masih belum ditemukan. Ketiadaan mereka bukan sekadar absensi,
Itu adalah celah besar dalam formasi pertahanan mereka. Sementara itu, pandangan beralih ke situasi lain yang tak kalah genting. Fjord, meskipun menjadi sosok dengan kedekatan politik tertinggi terhadap para Saint, kini berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Harga dirinya sebagai seorang paladin membuatnya bertindak sendiri, menutup informasi dari pihak lain. Baik dirinya maupun Ordo Paladin merupakan pilar penting bagi Lenea, bukan mainan yang bisa dipermainkan oleh kekuatan jahat. Rasa bahaya yang membungkus hati Venne dan Atu melonjak tajam, mendorong keduanya masuk ke mode siaga tempur penuh. Dengan kemampuan yang jauh melampaui manusia biasa, mereka menajamkan seluruh indera, bersiap menghadapi ancaman yang mungkin muncul kapan saja. Namun ketegangan itu terhenti oleh kehadiran anggota ketiga mereka, penyihir Erakino. Suaranya bergetar ketika berbicara, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Erakino memang dikenal rapuh dalam menghadapi situasi tak terduga, namun kali ini auranya berbeda, seperti ada ancaman yang menekan langsung ke dadanya. Ia mencoba menjelaskan bahwa awalnya ia hanya mengira seseorang sedang sibuk dengan pekerjaannya, namun kalimatnya terputus, berganti menjadi pertanyaan yang menorehkan rasa takut ke semua yang mendengarnya. "Di mana Soalina?" Pertanyaan itu membuat wajah Atu memucat seketika. Ia berteriak pada Erakino, memintanya segera melempar dadu dan memohon bantuan pada Game Master. Dengan otoritas Game Master, mereka mencoba melacak lokasi Saint Soalina dari Blooming Burials. Keheningan singkat menguasai ruangan, hingga hasilnya muncul. Lokasi Soalina tidak diketahui. Itu adalah hasil terburuk yang bisa mereka dapatkan. Sekilas tatapan pada wajah Erakino, dengan mata yang untuk pertama kalinya dipenuhi air mata, sudah cukup membuat Venne dan Atu mengerti betapa seriusnya situasi ini. Misteri yang melingkupi kasus pembunuhan Paladin kini menjerat Saint Soalina juga. Erakino menjerit frustasi, mempertanyakan mengapa sistem tidak memberikan jawaban, padahal Soalina tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Atu putus asa memerintahkan Game Master untuk memeriksa semua kemungkinan penyebab error, mengerahkan segala daya yang ada. Namun hasil yang muncul hanyalah pesan dingin pada layar mereka semua. Notifikasi sistem, error eksekusi. Sebuah event sedang berlangsung. Otoritas Game Master tidak dapat digunakan. Nama event, kejar pelaku di balik kasus pembunuhan berantai Paladin. Kebenaran tidak selalu membawa harapan. Atu terperangah. Sebuah event berarti semua ini bukan kebetulan. Dan kali ini, firasat buruknya terbukti nyata. Ia teringat cerita Takuto tentang saat paling pahit dalam sejarah Minohra, ketika event membuat pahlawan Isla kalah dari salah satu jenderal iblis di pasukan Demon Lord. Event seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi sekarang, kecuali seseorang atau sesuatu yang memiliki kekuatan besar sengaja memicunya. Bahkan event yang melukai kami pun kau tiru, dewa tanpa nama, seru Atu, meledakkan kemarahannya ke udara. Nah, gampangnya cuy, Atu berkata kepada kita bahwa sistem game barusan atau sistem game yang disebut oleh event hanya bisa terjadi lewat sistem RPG Brave Quester. Dan karena saat ini Raja Iblis sudah mati, maka harusnya sistem itu tidak bisa dipakai lagi. Namun, jika sistem Forced Event atau event yang dipaksakan itu bisa muncul lagi di tempat mereka, maka satu-satunya alasan yang paling masuk akal adalah dewa tanpa nama atau Nameless God itu kini telah berhasil meniru sistem dari game lain. Untuk dapat menyerang, mereka menggunakan sistem RPG Forced Event, alias event yang dipaksakan harus terjadi tidak peduli apapun yang sedang berlangsung. Kalau masih bingung, kita bahas di akhir video aja ya cuy. Sekarang, mari kita lanjut dikit lagi ceritanya. Atu mengenal nama itu lebih baik dari siapapun. Namun, bagi kebanyakan orang, sosok tersebut hanyalah bayang-bayang tanpa identitas, sebuah keberadaan yang tak pernah benar-benar ada. Ia adalah kebalikan dari Dewa Suci, sosok gelap yang disebut-sebut telah menciptakan Atu dari lumpur. Sebuah entitas setara dengan sang pemain permainan itu sendiri, Takuto Ira. Itulah gelar yang melekat pada Dewa Minogra, sang komandan default di Eternal Nations dan sekaligus sumber kengerian yang kini mengintai di balik tirai kenyataan. Venne,
yang mampu menjaga ketenangan meski badai ketakutan mulai melanda, segera bertindak cepat. Berkat pemahamannya yang mendalam akan mekanisme dan celah kemampuan sang Game Master, ia mampu mengatur langkah yang tepat tanpa memicu guncangan langsung pada jalannya event. Keputusan itu membuahkan hasil instan. Dalam cahaya suci yang menyilaukan, seorang paladin muncul. Wajahnya masih diliputi kebingungan akibat pemanggilan mendadak. Atau dengan kata lain, Vayne meminjam kekuatan Game Master buat nge-cheat dan nge-summon seorang paladin muda. Di momen inilah, paladin tersebut pun langsung berkata kepada mereka. Dia mengungkap bahwa Saint Soalina kini berada di Katedral Lama, tempat yang seharusnya sudah terkubur dalam catatan sejarah. Lokasi itu bukanlah pusat kebesaran yang megah, melainkan bangunan kayu rapuh, sedikit lebih besar dari gereja biasa yang dibiarkan membusuk sejak era Katedral Saint Amritate berdiri. Terlalu mahal untuk dibongkar, namun terlalu tak berguna untuk dipugar. Ia menjadi monumen sepi yang perlahan dimakan waktu. Meski tak seorang pun mengucapkannya, semua yang hadir memahami alasan pertemuan rahasia itu. Pilihan tempat yang begitu terpencil dan terlupakan hanya berarti satu hal. Bayang-bayang kegelapan telah menyentuh Saint Soalina. Lebih buruk lagi, ia tidak sendirian. Komandan Fjord, sang paladin terkuat sekaligus benteng terakhir keadilan di Lenea, berada di sisinya. Atu merasakan firasat buruknya mengeras menjadi kenyataan yang pahit. Jantungnya berdegup cepat, napasnya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan kemungkinan terburuk. Tidak ada keraguan, Takuto Ira mungkin telah mengetahui seluruh percakapan mereka. Bahkan lebih mengerikan lagi, kemungkinan besar semua ini hanyalah bagian dari rencana yang telah disusun dengan sempurna oleh sang raja kehancuran. Rasa bersalah menggantung berat di hatinya. Apa yang sedang terjadi adalah bentuk kegagalan paling hina yang bisa ia bayangkan. Sebuah kelengahan yang membiarkan bencana merayap begitu dekat. Vayne dan Erakino yang berdiri di sisinya merasakan ketegangan yang sama, menyadari bahwa mereka kini melangkah menuju jerat yang telah disiapkan dengan presisi mematikan. Langkah berikutnya tidak lagi sekadar penyelamatan. Ini adalah perjalanan menantang takdir, menuju sarang sosok yang dipuja sebagai dewa kegelapan, pembawa kiamat dan perwujudan bencana itu sendiri. Takuto Ira menunggu di balik kegelapan, dan setiap detik yang terbuang hanya membuat cengkeramannya semakin erat. Atau di dalam dialog aslinya, Atu berkata seperti ini kepada mereka. Bersiaplah, lawan kita adalah Raja Kehancuran Takuto Ira. Pilihannya hanya dua, mati di sini bersama, atau melawan Raja Kegelapan terkuat di dunia dari game Eternal Nations. Nah, sampai di sini pasti banyak yang tanya, perangnya mana? Itu sejak tadi sudah mulai. Dari kemarin pun sebenarnya sudah mulai. Di video ini adalah hasil perbuatan dari Takuto dan juga hasil rencana Takuto. Pertama, Takuto membunuh semua petinggi yang punya kekuatan tempur. Kedua, Takuto memalsukan dokumen administratif supaya pemerintahan Holy Nation Lenea tidak bisa bekerja. Ketiga, sejak kemarin Takuto sudah menyamar menjadi salah satu dari 4 orang penting di negara suci. Takuto menyamar jadi Erakino. Takuto menyamar jadi Solina. Takuto menyamar jadi High Paladin Fjord. Takuto menyamar jadi Vayne. Pokoknya, tujuan Takuto adalah membuat hubungan para petinggi menjadi renggang supaya mereka tidak bisa mengatur negara secara kompak. Keempat, Takuto mengaktifkan sistem game dari RPG Brave Quester. Lebih tepatnya, Takuto mengaktifkan kekuatan dari Jenderal Iblis Framin untuk menghancurkan sistem milik Game Master Erakino. Untuk lebih jelasnya, kalian cek saja gambar asli pada layar ini. Kalau kalian pemain game beneran, pasti tahu yang namanya event seperti ini. Tapi kalau nggak pernah main game, jujur saja cuy, sulit buat ngejelasinnya. Spoiler keras deh. Gampangnya, Takuto sudah berubah jadi Framin. Dia menggunakan kekuatan Dewa Framin, yaitu Forced Event. Nama eventnya seperti tadi, yaitu temukan dalang di balik pembunuhan para paladin. Event ini direkomendasikan untuk player dengan level 13 sampai 16. Detail eventnya sebagai berikut. Sebagai Raja Iblis Api terkuat di game Brave Quester, Framin memiliki Forced Event yang paling mengerikan sekaligus paling membuat depresi. Di dalam praktiknya, orang yang terlibat di event ini harus bisa menemukan siapa pelaku utamanya dan memecahkan teka-teki dari Takuto.
Selama teka-teki event itu belum bisa diselesaikan, maka seiring berjalannya waktu, jumlah korban para paladin akan terus meningkat setiap hari. Ini adalah skill dewa dari Jenderal Iblis Framin. Gara-gara itulah, tidak peduli sekuat apapun cheat game master yang sekarang dimiliki Erakino, faktanya Erakino sama sekali tidak bisa melawannya dengan cheat. Jadi, satu-satunya cara supaya Erakino bisa lepas dari kemampuan Jenderal Iblis Framin adalah dengan cara menyelesaikan event ini terlebih dahulu, serta menemukan siapa orang yang telah membunuh para paladin. Gitu ya cuy kira-kira. Lihat saja gambar ini. Semua ini adalah pertarungan sistem game melawan sistem game. Bab 9 berjudul Nameless God atau Dewa Tanpa Nama. 3 bayangan melesat melintasi langit Lenea, hero unit Atu, penyihir Erakino, dan Saint bertirai Vene. Mereka bergegas melompati atap-atap bangunan dengan kecepatan luar biasa, didorong oleh kekuatan fisik laten yang mereka miliki, serta penguatan dari sang Game Master. Kekhawatiran mereka hanya tertuju pada keselamatan Saint Soalina. Orang-orang di jalan yang sempat melihat sosok-sosok itu bahkan tak sempat menunjuk atau berteriak, karena dalam sekejap mereka sudah hilang, terbawa oleh angin. Akan kubuat sesederhana mungkin, teriak atau lantang, cukup keras untuk mengatasi suara deru angin dan terdengar jelas oleh 2 rekannya. Nama pahlawan Raja Takuto adalah Nameless Evil God. Kemampuannya adalah, karena ia tak memiliki nama, ia bisa menjadi siapa saja dan semua orang sekaligus. Dalam Eternal Nations, informasi tentang Nameless Evil God nyaris tidak ada. Pimpinan default dari suatu kerajaan biasanya hanya diberi latar belakang minimum agar pemain bisa lebih tenggelam dalam dunia permainan. Memang ada komandan lain yang lebih detail seperti Isla, namun di antara semua komandan default yang tersedia, Nameless Evil God adalah sosok yang paling diselimuti misteri. Satu hal yang Atou bisa pastikan, selama dia menjadi dewa bagi Minogra, dia mampu membawa kehancuran tak terbayangkan bagi dunia. Kemampuan utamanya adalah perfect imitation, dan kekuatan itu penjelasannya adalah seperti ini, yaitu titik, titik, titik. Udah segitu aja cuy, sumpah pegel banget. Satu video ini aja bisa dikerjain lebih dari 12 jam. Pokoknya yang mau lihat perang, ada di video berikutnya. Emang ada kejadian apa aja? Simpelnya begini, Erakino jadi donat, perutnya bolong dibantai sama Takuto. Selebihnya, silahkan tunggu video berikutnya.